Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya atau PowerPoint saya dengan judul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang daftar isi. Saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu dalam materi ini yang pertama adalah pendahuluan, kedua pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan, keempat daftar pustaka, dan terakhir adalah identitas diri. Selanjutnya adalah tentang pendahuluan. Baik Bapak Ibu, Al-Quran adalah sumber utama dan pertama dari hukum Islam yang mengandung ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum. Al-Quran diyakini sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam bahasa Arab. Sumber hukum Islam ialah rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam, dan Al-Quran menjadi landasan hukum Islam yang paling utama. Al-Quran juga dianggap sebagai obat penawar, cahaya yang menerangi sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil, serta menjadi petunjuk ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sebagai sumber utama hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Sudah selayaknya jika Al-Quran bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti Al-Quran dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun serta kepada siapapun. Kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan dengan realita atau fakta yang terjadi yang sebenarnya. Dan terakhir, Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak terbantahkan lagi. Selanjutnya, pembahasan dan pengertian dari materi hari ini. Al-Quran karena merupakan sumber hukum pertama dan utama, maka Al-Quran memberikan petunjuk bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pembahasan ini akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengertian Al-Quran, yang kedua kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sedangkan yang ketiga adalah kedudukan hukum dalam Al-Quran. Baik, yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir atau secara mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai suatu ibadah umat manusia atau umat muslim. Penyebutan lafaz Allah dalam pengertian Al-Quran dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, manusia, dan kalamullah Quran atau Quran itu sendiri. Adapun kata Al-Munazzal maksudnya membedakan Al-Quran dari kalamullah dan yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah, sedangkan kalimat Muhammad SAW dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Turunnya Al-Quran tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini atau yang biasa kita temukan dalam toko buku, melainkan turunnya Al-Quran secara periodik atau bertahap. Tujuannya diantaranya sebagai penjelas, kabar berita, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran, dan juga ancaman kepada umat manusia pada saat itu. Akan tetapi ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama, yang mana berkenaan dengan proses turunnya Al-Quran ini. Ada pendapat pula yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran melalui 3 proses. Langit pertama di Bait Al-Izzah, dan terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, poin yang kedua adalah tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama hingga semua persoalan harus merujuk kepada Al-Quran dan berpedoman kepada Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa
ayat 59 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan uli amri minkum, atau ulil amri yang ada di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik. Al-Quran adalah kitab yang sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran ada sumber dari segala sumber hukum, konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada juga yang masih bersifat umum, sehingga perlu untuk memahaminya secara mendalam. Lalu, Al-Quran ini memiliki beberapa nama yang mana dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zarkashi disebutkan ada 54 nama. Salah satunya adalah beberapa diantaranya adalah Alkitab, An-Nur, Al-Kalam, Huda, Rahman, Furqan, Ashifa, Mau'izah, Az-Zikro, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita memiliki 5 nama yang sangat masyhur atau populer untuk Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Penamaan Al-Quran berlandaskan pada kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menjadi bacaan sebagaimana arti dari kata Al-Quran itu sendiri, dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan yang kedua adalah Al-Furqan. Penamaan Al-Furqan ini mengindikasikan bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil, atau antara yang benar dan juga yang salah. Alkitab adalah yang ketiga. Alkitab ini memiliki arti al-jam'u atau mengumpulkan. Penamaan ini berdasarkan pada Al-Quran yang mengandung bermacam ilmu, kisah, berita, dan juga maksud dari Alkitab ini bahwa Al-Quran tidak hanya untuk dipelihara melalui lisan, melainkan juga dari tulisan. Selanjutnya yang keempat adalah ad-dzikru. Ad-dzikru murni dalam bahasa Arab yang artinya kemuliaan. Makna lain dari az-zikru yaitu ingat atau mengingatkan. Yang dimaksud adalah dalam kitab Al-Quran ini terkandung pelajaran, nasihat, dan kisah para umat yang mana bisa kita ambil dan kita ingat juga kisah-kisah tersebut. Lalu yang kelima adalah at-tanzil. Kata at-tanzil berarti sesuatu yang diturunkan. Berasal dari kata nazala yang zilu, yaitu mengisyaratkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu kandungan hukum pada Al-Quran. Kandungan hukum pada Al-Quran adalah akidah atau keimanan, keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman atau arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, dan juga iman kepada qada atau qadar. Selanjutnya, hukum ini mengatur tentang cara ibadah baik yang berhubung langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Lalu ketika kita mempelajari tata cara ibadah, maka itu disebut dengan ilmu fikih. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yang bisa saya sampaikan adalah Al-Quran merupakan kalamullah yang mana disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya. Dan membacanya merupakan suatu ibadah bagi umat muslim. Al-Quran ini sumber hukum utama sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Meskipun Al-Quran hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada di dalamnya sangat lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian, Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai dengan pokok pembahasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, serta semoga saya bisa memperbaiki
apa-apa saja yang menjadi kekurangan dan kesalahan saya pada penyampaian materi ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.